Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuni Pratnyani. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat basis data dengan nama db_mdk di aplikasi XAMPP PHP MyAdmin. Video ini juga bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas saya di Prodi, yaitu tugas basis data. Oke, sebelum saya lanjut ke penjelasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuni Pratnyani dengan NIM 21050210003 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Oke teman-teman, langsung saja. Jika teman-teman sudah membuka XAMPP, teman-teman bisa langsung mengklik Apache dan MySQL. Klik Start itu. Jika Apache dan MySQL teman-teman sudah berwarna hijau, berarti teman-teman sudah bisa membuka web browser untuk mencari PHP MyAdmin. Atau teman-teman bisa juga mengklik admin yang di samping kanan stop MySQL itu. Seperti saya mengklik admin ini. Nanti dia akan otomatis langsung ke PHP MyAdmin. Nah, oke teman-teman, jika teman-teman sudah mengklik admin tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, jadi kita langsung saja membuat basis data dengan nama db_mdk di SQL itu. Teman-teman bisa melihatnya di samping basis data itu. Ada SQL, teman-teman bisa mengklik. Oke, kita tunggu dulu. Nanti tampilannya itu akan seperti program. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa langsung membuat dengan cara create database create database spasi nama database yang teman-teman akan buat. Di sini saya membuat db_mdk. Bisa langsung tab aja. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung klik kirim atau go di pojok kanan bawah. Oke, nanti akan ada di samping kiri itu bahwa database-nya sudah ada. Nah, ini seperti ini. Jadi, teman-teman bisa langsung membuat sebuah tabel di dalam db_mdk ini. Oke, teman-teman bisa langsung mengklik ini untuk membuat sebuah tabel. Di sini saya akan membuat 7 tabel. Nah, untuk membuatnya itu di SQL itu ya. Di SQL samping struktur itu. Bisa diklik langsung. Nah, oke, tampilannya nanti akan seperti program juga. Nah, ini seperti ini. Kalian nanti akan di sini membuat tabel. Oke, teman-teman. Nah, kita langsung saja membuat tabel yang pertama itu adalah tabel mahasiswa dengan nama db_mahasiswa. Nama tabelnya itu ya. Di sini saya membuat 7 buah file. Oke, bisa langsung saja dengan seperti tadi juga mengketik create, tapi bukan database ya. Kita mengketik create spasi tabel, kemudian spasi nama tabelnya. Oke, bisa langsung saja diketik ya teman-teman. Create, bisa langsung di tab, kemudian tabel, kemudian nama tabelnya db_mahasiswa. Oke teman-teman, di sini teman-teman seperti memprogram ya. Oke, kita langsung saja ketik file yang pertama, yaitu NIM. Dengan tipe data yang saya pakai itu adalah char 10. Oke. Kemudian not null ini agar kolom dari tabel itu terisi ya. Kemudian keterangannya itu saya pakai primary key.
Kemudian tabel yang kedua itu adalah nama mahasiswa, saya singkat aja menjadi nama FHS dengan tipe data varchar. Yang saya gunakan itu adalah 50. Kemudian not null. Kemudian yang ketiga adalah jenis kelamin mahasiswa. Kita singkat saja menjadi J_kelamin_MHS biar sama ya teman-teman mahasiswanya itu. Tipe datanya itu masih sama juga, varchar plus 10. Oke, not null. Oke teman-teman, not null ini tidak wajib ya. Kemudian tabel yang keempat file yang keempat itu tempat lahir mahasiswa. Kita singkat saja menjadi tmp_lahir_mahasiswa MHS. Oke, tipe datanya masih sama, varchar. Teman-teman ingat ya, untuk mengisi tanda koma di akhirnya itu setelah selesai membuat. Oke, tabel yang kelima, file yang kelima, tanggal lahir mahasiswa. Kita singkat saja ya. Oke, di sini saya menggunakan tipe data varchar. Kemudian ada agama mahasiswa. Oh, maaf teman-teman, untuk tanggal lahir itu tipe datanya itu adalah date ya. Maaf, saya salah mengetik. Oke, selanjutnya ada agama mahasiswa dengan tipe data varchar. Kemudian yang terakhir ada alamat mahasiswa dengan tipe data varchar. Nah, jika sudah selesai bisa dicek dulu apakah ada yang salah. Oke, bisa langsung kita kirim atau go. Nah, oke teman-teman, di sini saya masih ada yang error di baris ke-6. Oke, kita bisa cek dulu. Baris yang ke-6 itu, oh iya, date-nya ini tidak berisi gini ya, panjang kalimatnya itu. Oke, coba kita klik kirim. Nah, sudah. Oke, jadi jika sudah, maka tampilannya itu seperti ini. Oke, selanjutnya tabel dosen. Oke, bisa langsung klik SQL. Oke, seperti tadi juga create. Nah, di tabel dosen ini saya menggunakan nama tabelnya itu adalah tb_dosen yang terdiri dari 7 file. Oke, kita ketik dulu tb dosen sama seperti tadi ya teman-teman. Oke, di tab ada NIP. Saya menggunakan tipe data chart dengan keterangannya itu primary key.
Oke, bisa diketik dulu not null-nya. Kemudian primary key. Teman-teman bisa juga men-tap langsung ya. Kemudian yang kedua itu ada nama dosen. Nama underscore dosen dengan tipe data yang saya pakai itu adalah varchar. Oke, yang ketiga itu ada jenis kelamin dosen. Kita singkat saja seperti tadi. J underscore kelamin underscore dosen dengan tipe data yang masih sama, yaitu varchar. Oke teman-teman, ingat ya untuk mengisi tanda koma. Oke, yang keempat itu ada tanggal lahir dosen. Kita menggunakan tipe data itu lahir dosen menggunakan tipe data varchar. Sorry teman-teman, harus menggunakan tipe data date. Untuk tanggal itu tipe datanya itu date ya. Oke, kita tulis not null, ingat tanda koma. Oke, selanjutnya tempat lahir dosen. Kita singkat saja menjadi TMP underscore lahir underscore dosen. Kemudian tipe data yang saya gunakan itu adalah varchar. Oke, kita isi koma. Oke, selanjutnya itu adalah agama dosen. Tipe datanya juga masih sama, yaitu varchar. Ingat isi tanda koma ya. Itu juga not null. Oke, ingat isi tanda koma. Kemudian alamat dosen. Tipe datanya juga masih sama ya teman-teman, yaitu masih menggunakan varchar. Nah, oke, kita bisa langsung klik kirim atau go. Nah, jika sudah, maka seperti ini. Mari kita membuat tabel yang ketiga. Oke teman-teman, kita langsung saja membuat tabel yang ketiga, yaitu tabel mata kuliah dengan nama tabel tb underscore mata kuliah yang terdiri dari 5 buah file. Oke, langsung saja ketik seperti tadi ya teman-teman. Nama file yang pertama itu kode mata kuliah atau kode MK dengan tipe data yang saya gunakan itu adalah tipe datanya itu adalah char. Dengan keterangan itu dia primary key. Kemudian ada nama mata kuliah atau nama MK
dengan tipe data varchar. Kemudian yang ketiga ada semester. Dengan tipe data yang saya gunakan itu tiny, int, unsigned. Kemudian yang keempat ada SKS. Ada SKS dengan tipe data yang sama. Saya menggunakan tipe datanya tiny int unsigned. Kemudian setelah SKS itu ada kurikulum. Dengan tipe data yang saya gunakan itu adalah char. Oke teman-teman, bisa langsung klik go jika tidak ada yang salah, atau kirim. Di sini saya klik kirim. Oke teman-teman, jadi tidak ada yang error. Kita langsung membuat tabel yang keempat. Tabel yang keempat ini itu adalah tabel kelas perkuliahan, yang dimana saya menggunakan nama tabelnya itu DB kelas kuliah yang terdiri dari 8 buah file. Oke, seperti tadi juga, ketik seperti tadi nama tabelnya. Oke, nama tabel yang pertama itu adalah kode kelas kuliah. Dengan tipe data yang saya gunakan itu adalah char. Tipe data itu adalah char dengan keterangan primary key. Ingat isi not null di primary key itu. Dan ketik koma. Oke, file selanjutnya itu adalah kode MK atau kode mata kuliah. Dengan tipe datanya yang masih sama, yaitu char. Di sini keterangannya itu harusnya foreign key karena ada kendala di foreign key itu, jadi saya harus menggunakan not null. Bisa di enter. Oke, selanjutnya tahun. Di sini saya menggunakan tipe data char. Oke, yang selanjutnya itu waktu awal waktu awal. Dengan tipe datanya itu time. Saya menggunakan time karena dia itu kan waktu. Kemudian ada waktu akhir.
Sama juga tipe datanya itu adalah time. Kemudian ada hari. Di sini hari itu saya menggunakan tipe datanya itu adalah varchar. Yang terakhir itu ada semester underscore kelas. Oh maaf, ruang dulu ya. Ruang, habis itu baru semester kelas. Tipe datanya sama juga, saya menggunakan varchar. Oke, jika sudah tidak ada yang salah. Oh, iya, saya lupa mengisi varchar. Maaf. Oke, bisa langsung klik kirim atau go. Dan hasilnya itu pas. Oke, kita langsung membuat tabel yang kelima. Tabel yang kelima ini yaitu adalah tabel nilai dengan nama yang saya berikan itu adalah TB nilai dengan 4 buah file. Oke, seperti tadi juga teman-teman bisa langsung mengketiknya. Nama file yang pertama itu kode kelas kuliah dengan tipe data yang saya gunakan itu adalah char. Dan di sini keterangannya itu sih harusnya foreign key ya, karena foreign key itu saya masih kurang tahu, masih bermasalah, jadi saya menggunakan not null. Oke, teman-teman bisa mengetik not null. Kemudian yang kedua itu adalah name dengan tipe data yang masih sama yaitu char. Sini juga keterangannya itu menggunakan foreign key. Sini saya akan ganti saja menggunakan not null. Oke, yang keempat itu adalah nilai skor. Tipe data yang saya gunakan itu adalah float, karena dia itu berjumlahkan skor. Jadi tipe datanya yang paling cocok itu adalah float. Oke, yang terakhir itu adalah nilai huruf. Nilai huruf ini tipe datanya itu char. Teman-teman bisa langsung ketik char. Langsung saja ya, ketik saja. Nah, oke, jika tidak ada yang salah, bisa langsung ke pojok kanan di bawah. Klik kirim atau go. Oke, tampilannya seperti ini, berarti sudah beres. Kita lanjutkan ke tabel berikutnya, yaitu tabel tabel ke-6, tabel pengasuh kelas. Di sini saya memberikan nama tabelnya itu adalah TB pengasuh dengan yang terdiri dari 3 buah file. Oke, bisa ketik dulu. TB pengasuh. Oke, file yang pertama itu kode kelas kuliah. Seperti tadi, tipe datanya itu char. Menggunakan keterangan foreign key, saya ganti dengan not null. Kemudian yang kedua ada need dengan tipe datanya itu char. Keterangannya itu foreign key, saya ganti sama not null. Kemudian ada nilai skor
Yang terakhir itu adalah pengasuh ke. Nah, di sini tipe datanya itu tiny in unsigned. Oke, tabel pengasuh ini cuma terdiri dari 3 buah file. Saya bisa langsung klik kirim. Oke, jadi apakah ada yang error? Oke, tidak. Kita bisa langsung ke tabel yang terakhir. Tabel yang terakhir atau tabel yang ketujuh adalah tabel bimbingan. Di sini saya memberikan nama yaitu db_bimbingan yang terdiri dari 4 buah file. Oke, bisa ketik saja seperti tadi ya teman-teman. Teman-teman membuatnya, jika membuat tabel yang lain, maka seperti ini juga. Oke, langsung saja ke nama filenya. Yang pertama itu adalah nim. Dengan tipe data yang saya gunakan itu adalah char. Oke, di sini keterangannya itu harusnya foreign key ya. Seperti tadi saya ganti menggunakan not null. Yang kedua ada nip dengan tipe data char seperti tadi juga, yaitu dengan keterangan foreign key saya ganti sama not null. Jika menggunakan foreign key, maka terjadi masalah atau error. Saya masih belum tahu itu penyebabnya. Oke, yang ketiga ada jenis bimbingan. Di sini tipe datanya itu adalah varchar. Oke, yang terakhir itu ada status underscore bimbingan. Dengan tipe data yang saya gunakan itu tiny unsigned. Oke, bisa langsung kita klik kirim. Nah, oke, tidak ada yang error. Jadi ini merupakan cara membuat basis data.